Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi lanjutan 2 mimpi pada video yang kemarin dan yang tadi, yaitu lanjutan tentang pencapaian makom spiritual, makom fana, kedudukan orang yang telah mampu menguasai hawa nafsunya, yang disebut takhalli, pembersihan sikap-sikap tercela pada diri manusia. Video yang pertama yang kemarin sudah saya bagikan dengan judul Mimpi Belum Lolos Ujian Mencapai Makom Fana, dan yang tadi video sudah saya bagikan yang kedua, lanjutannya dari video yang sebelumnya dengan judul Lanjutan Mimpi Pencapaian Spiritual yang sebelumnya belum lulus. Dan yang sekarang mimpi terkait tercapainya makom fana. Jadi kalau misalkan ingin mengetahui kisah secara keseluruhan, Anda yang belum menonton video sebelumnya, yaitu 2 video yang judulnya tadi saya katakan, tonton dahulu agar apa? Bisa mengambil hikmahnya secara keseluruhan. Bagaimana orang itu bisa menduduki makom fana? Karena mimpi itu petunjuk dari Allah, pengajaran dari Allah. Supaya apa? Kita semua yang mendengar kisah nyata mimpi tersebut bisa memahaminya dan mengambil manfaatnya. Insya Allah kalau kita sudah mengetahui ilmunya, lebih mudah dalam mengamalkannya dan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kegagalan jika kita tidak mendapatkan tanda-tanda seperti yang saya akan bagikan pada mimpi yang ketiga ini. Nah, sekarang saya akan bagikan kepada Anda lanjutan mimpi, yaitu mimpi ketiga pada hari yang sama kejadiannya. Nah, ini jawaban. Mimpi ini yang ketiga ini adalah jawaban dari pencapaian makom fana yang insya Allah akan didapatkan fulani. Kenapa saya katakan insya Allah? Karena mimpi yang diperoleh seseorang, misalkan pemberitahuan tentang tercapainya makom atau kedudukan tertentu yang akan diberikan kepada orang yang dikehendaki, itu tidak serta-merta didapatkan di saat bermimpi, tapi bisa jadi akan terjadi beberapa waktu ke depan yang kita tidak tahu kepastiannya. Seperti halnya yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf pada ayat 4. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang rembulan, matahari, dan 11 bintang semuanya sujud kepada beliau. Itu mimpinya di saat beliau masih kecil. Tapi menjadi kenyataannya itu ketika beliau sudah dewasa dan ketika dianggap menjadi orang yang penting di suatu kerajaan di saat itu. Nah, Anda bisa baca, simak kisahnya tentang mimpi Nabi Yusuf alaihissalam pada surat Yusuf. Ya. Nah, begitu juga Fulani. Fulani bermimpi tentang pencapaian makom fana ini akan diberikan sama Allah entah kapan. Dan ini juga penguat bahwa mimpi-mimpi yang dialami Fulani yang sudah banyak saya sharing di akun ini, mimpi melihat surga dan segala macamnya, itu penguatan-penguatan bukti bahwa Allah berpihak kepada Fulani, memberikan kebaikan-kebaikan yang mana hal itu insya Allah akan terjadi. Jadi penting kiranya kita sebagai umat Islam meyakini bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Karena apa? Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf, Allah berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Pada surah Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Contoh-contoh mimpi juga banyak terdapat di dalam surah Yusuf. Juga terdapat di dalam surah As-Saffat, terdapat dalam surah Al-Anfal dan surah Al-Fat. Ya, yang mana mimpi-mimpi itu semua dialami oleh Nabi dan Rasulullah SAW. Begitu juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi. Seperti hanya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mimpi dibagi menjadi 3. Mimpi yang benar,
mimpi yang baik, kabar gembira itu datangnya dari Allah. Itu petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki. Yang kedua, mimpi yang menyedihkan, mimpi yang buruk, menyeramkan datangnya dari setan. Itu tidak perlu diceritakan. Itu anjuran beliau. Karena apa? Tidak bermanfaat. Tujuannya mimpi buruk itu adalah setan itu ingin menggoda manusia, membuat was-was dalam menjalani kehidupannya. Tidak punya takwil, ya, tidak punya makna. Yang ketiga, mimpi yang terjadi karena pikiran saat terjaga. Karena kita sering memikirkan suatu hal sebelum tidur, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Nah, mimpi yang ketiga ini juga tidak bermanfaat, tidak ada takwilnya, tidak ada maknanya. Jadi yang bermanfaat hanya satu, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya mimpi yang dialami fulani yang akan saya ceritakan sekarang ini. Jadi simak baik-baik akan mendapatkan hikmah yang banyak insya Allah. Pada mimpi yang ketiga, pada hari yang sama, fulani diberikan visual mimpi. Berupa fulani itu diperintah di dalam mimpi itu oleh seorang laki-laki untuk mengambil suatu benda yang ada di ruangan lain. Lalu fulani mengambilnya. Anehnya ketika fulani menuju ke ruangan itu, ataupun ketika mau kembali ke ruangan itu, fulani tidak melangkah berjalan layaknya manusia biasa, tapi fulani itu melayang, kakinya berada di atas permukaan tanah. Jadi terbang, tapi terbang dalam posisi berdiri. Dan itu melayani dengan cepat. Sekembalinya dari ruangan tersebut, fulani dipanggil lagi oleh laki-laki tadi. Dan dia terlihat sangat marah. Laki-laki itu sangat marah. Karena apa? Ada satu perintah yang fulani luput mengerjakannya. Dan itu tidak disengaja oleh fulani. Tapi laki-laki itu tetap marah. Dan tangannya laki-laki itu memegang dengan dengan keras pada area dagu fulani. Dan fulani tidak melawannya sedikit pun. Fulani pasrah, sangat tenang dan ridho atas kejadian itu. Karena apa? Fulani di saat itu menyadari bahwa kejadian itu adalah sesuai izin Allah, sang pemegang kendali apapun yang terjadi di muka bumi ini. Lalu fulani terbangun. Apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Nah, di sini hikmahnya untuk mengetahui ilmu tentang mimpi. Mimpi itu takwilnya pasti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin keluar dari itu. Nah, di mimpi ini ada ujian ya, yang dihadapkan kepada fulani. Yang sebelumnya pada mimpi yang pertama, fulani tidak lolos. Ya, tidak marah kepada orangnya yang jahil itu, tapi kepikiran pada minuman yang sangat disayangkan ketika diminum orang lain. Yang kedua, fulani diberikan amplop berisi uang. Nah, saya katakan takwilnya pada video yang tadi saya posting bahwa amplop yang berisi uang itu bukan berarti selalu berupa materi, tapi bisa jadi sesuatu yang lain, yaitu bisa dimampukan beribadah dengan baik, diberi karunia keistiqomahan dalam beramal soleh, bisa dimampukan dalam hal spiritual. Nah, seperti hanya ini. Nah, ini adalah ujung dari takwil mimpi yang memang akan diberikan kepada fulani adalah kebaikan, yaitu fulani dimampukan untuk fana. Fana itu adalah orang yang sudah berhasil membuang sikap-sikap tercela dalam diri, misalkan tidak ridho, suka mengeluh, suka seuzon sama Allah. Hal seperti itu tercela semua itu dihilangkan dari orang-orang yang sudah mendapatkan makom fana ini. Ketika diuji dengan kebaikan dan keburukan, fokusnya hanya kepada Allah, sang pemegang kendali, sehingga dia pasti ridho. Karena apa? Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menetapkan kejadian itu kepada orang tersebut. Makanya fulani di mimpi ini tidak marah. Tidak marah sedikit pun, tenang, ridho. Dan dibuktikan juga di mimpi itu, kaki fulani itu melayang. Itu maknanya adalah makomnya dia sudah bukan seperti orang umumnya, yaitu berjalan di atas tanah. Tapi bukan berarti nanti akan bisa melayang, tidak. Itu hanya perwakilan simbol bahwa fulani ini kedudukannya sudah lebih tinggi daripada orang yang berjalan kaki pada umumnya. Nah, itulah makna mimpi yang dialami fulani, yaitu dia sudah mendapati kedudukan yang lebih tinggi daripada mimpi yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.